Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad pagi menjelang siang ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan tentunya kita yakin bahwa itulah yang akan kita dapatkan ketika kita ikhlas menghadirkan diri kita di dalam majelis ilmu ini. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan, kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini bukan sunnah definisi fikih, tapi sunnah di sini adalah thariqah. Kalau dikatakan sunnah Nabi, maka ini disebut dengan thariqatun Nabi, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi beraqidah, Nabi beribadah, Nabi bermuamalah, Nabi berakhlak, itulah sunnah Nabi. Jadi kalau sunnah dimasuk kategori fikih, berarti itu sunnah hukum yang apabila dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa untuk definisi fikih. Ya. Tapi kalau bagi ibadah Allah, bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan merugi. Ibarat kita jualan, bisnis kita mendapat untung, maka dalam beribadah kita juga butuh untung. Untungnya apa? Untungnya adalah dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Baik ikhwan, Masya Allah, kita sudah memasuki pasal yang ketiga dari bab akhlak. Semalam menabur di tengah kondisi yang bisa ngisi atau tidak hari ini, cuma bisa ya Allah sehat. Itu ikhtiar dengan sugesti, ikhtiar dengan obat. Selanjutnya tawakal. Nah ini seperti yang kita bahas hari ini. Ya. Masuk jadinya ya. Kita masuk bab pasal ketiga, yakni fi khalqit tawakkuli 'ala Allah Ta'ala wal i'timadi 'ala nafsi. Akhlak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada diri sendiri. Akhlak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada diri kita sendiri. Nah, ikhwan, kita coba membedakan apa perbedaan tawakal dengan tawakkul. Ya. Secara bahasa sama. Ya, tawakal dan tawakkul sama-sama bergantung. Tetapi tawakal yaitu kita menyerahkan hasil kepada Allah setelah usaha yang kita lakukan. Ini tawakal.
Kita menyerahkan hasil itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah serangkaian usaha, serangkaian ikhtiar yang kita lakukan. Sedangkan tawakul menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa usaha. Menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha. Maka tawakul ini adalah konsep yang jabariyah. Sedangkan tawakal adalah konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus dibedakan. Sama-sama menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya apa? Ahlus Sunnah dengan ikhtiar, dengan usaha semaksimal mungkin. Ya, baik usaha secara jasadiah maupun usaha secara ukhrawiyah. Ya, jasadiah maupun ukhrawiyah. Ukhrawiyah ini masuk kategorinya adalah bagaimana kita mensugesti diri kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Karena problem kita umat Islam ini, kenapa stuck di dalam kehidupannya, ya, sementara sudah beramal, sudah sholat, sudah berdoa, tapi masih stuck. Apa yang kurang? Keyakinannya kepada Allah. Kita ragu gitu. Kita ragu dengan apa yang kita pinta. Kita ragu dengan apa yang kita doakan. Ya. Sementara Allah sudah memberikan sebuah statement, ya, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya, tidak pernah, ya, tidak pernah. Ya. Nah, ini perbedaan tawakal dengan tawakul. Ya, maka kita harus sunnah, harus bertawakal. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jadi tawakal ini sebuah syariat, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Ya, tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Usaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita lemah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah kalian kamu atas yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz. Kita sebagai suami, ya, ikhtiar semaksimal mungkin mencari nafkah. Ya, dengan jalan yang halal. Kemudian kita bertawakal. Antum yang jualan harus ditanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa Allah sudah tahu berapa porsi yang laris hari ini, itu Allah tahu. Tugas kita kemudian adalah cukup ikhtiar, bukan lapak. Ini bagian jualan. Tak perlu gelisah. Sisanya apa? Wasta'in billah, terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Wala ta'jiz. Jangan pernah lemah. Kalau pun lemah, down, bangkit lagi, yakin. Ya. Sudah sejauh ini Allah membawa kita di dalam kehidupan, mustahil bagi Allah menelantarkan kehidupan kita. Kalaulah ahli maksiat saja, Allah jamin rezeki. Apalagi hambanya yang taat kepada Allah. Tentu lebih Allah utamakan. Ini mindset orang yang beriman. Gak ragu dia. Ya. Mulai lemah, astagfirullah. Bangkit, minta tolong sama Allah. Pasti. Yakin. Sudah sejauh ini
Antum saudara 3, saudara 2, udah menikah, udah sampai sejauh ini Allah memberikan kehidupan di dunia, mustahil Allah mengatakan kita. Mustahil. Ada maksiat, lihat. Allah lapangkan rezeki. Jadi rezeki itu ada 2 kawan-kawan di dalam. Pertama dengan cara yang halal, kedua dengan cara yang haram. Nih, cara mendapatkan rezeki 2. Ya. Pertama dengan cara yang halal, kedua dengan cara yang haram. Maka kata Rasulullah SAW apa? Inna ruhal qudsi nafasa fir'ain anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmalu fi talab. Sesungguhnya Ruhul Qudus, siapa Ruhul Qudus? Jibril alaihissalam, ya, menyampaikan wahyu kepadaku bahwa sesungguhnya tidak akan mati seorang manusia itu, ya, sampai tastakmila rizqaha, sampai Allah sempurnakan rezekinya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmalu fil talab, perbaiki caramu dalam mencari rezeki. Artinya apa? Diarahkan kita mencari rezeki yang halal. Karena rezeki bisa datang dengan 2 jalan, haram dan halal. Orang beriman tidak akan memegang konsep halal, haram, halal. Ya halal. Apalagi antum sudah berkeluarga, sudah menikah. Uang itu yang masuk ke dalam tubuh istri, uang itu yang masuk ke dalam tubuh anak. Makanya para ulama salafus saleh ketika mendapati istrinya membangkang, ketika mendapati anaknya membangkang, mereka nggak marah, nggak ngehantam istrinya, dasar ke istri durhaka, tidak. Mereka akan apa? Menjinakkan hatinya, muhasabah, ya. Sampai Imam Fudhail bin Iyad rahimahullah itu sampai seperti ini berkata, ya, tidaklah pembangkangan istri atas diriku, anak atas diriku, bahkan seekor tikus yang berkeliaran di rumahku, bermasalahnya kendaraanku, melainkan karena maksiatku kepadamu, ya Allah. Sampai seperti itu. Gak nyari siapa yang salah, ya kok. Akhirnya akan dipelajari di kelas pernikahan. Makanya seorang suami terus yang dipapar oleh kelas pernikahan. Makanya laki-laki banyak yang lemah, banyak yang futur di kelas pernikahan. Karena apa? Kok jadinya laki-laki terus yang salah? Ya memang. Karena kita tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemangku kebijakan dalam rumah tangga itu kita. Yang mengatur ADART itu kita. Yang mengatur APBNT itu kita. Anggaran itulah rumah tangga itu kita. Ya. Itu kita yang ngatur. Bukan istri kok. Bahkan sampai-sampai seorang suami harus menyediakan khadimah bagi istrinya di dalam Islam. Apa khadimah? ART, asisten rumah tangga. Kalau tidak mampu, maka saling membantu. Sumur dapur, sumur kasur berdua. Jangan kasur saja. Maka laki-laki awam di luar sana itu pasti kayak gitu, kasur saja yang berdua sama istri. Ya. Sehingga kaum feminis di luar sana, orang-orang liberal di luar sana selalu mengatakan Islam intimidatif terhadap perempuan. Ya. Dan sebenarnya kalau Anda selalu melihat kaum feminis ini sedang curcol sebenarnya. Mereka sedang menggambarkan isi rumahnya. Mereka sedang menggambarkan sosok bapaknya. Maka dia berpikiran Islam intimidatif pada wanita. Nangkap gak? Nangkap? Jadi kaum feminis itu sedang curcol dia.
Dia sedang menggambarkan bapaknya, bagaimana sikap bapaknya kepada emaknya di rumah. Ya, sementara Islam tidak demikian. Maka kita para suami, segala usaha sudah kita lakukan, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan kepada istri kita bahwa rezeki itu dengan Allah. Habis sudah usaha, insya Allah itulah yang terbaik. Kalau kurang, kita harus qanaah. Dengan qanaah itulah kemudian rezeki itu bisa bertambah. Ya. Istri harus kita tarbiyah untuk memiliki sifat qanaah. Ya. Namun kalau kemudian istri menawarkan ingin membantu mencari nafkah di luar, bolehkah suami mengizinkan? Terserah. Boleh. Ya. Namun syaratnya pekerjaan tersebut haruslah pekerjaan yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Ya. Dikasihkan istri kita bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Jangan tepuk-tepukan dengan lawan jenis. Ya, kalau bekerja itu kan sering gitu ya, kalau dilihat ya. Istrinya bekerja terus sama teman-teman laki-lakinya jadi tepat. Ini kan nggak menjaga marwah suami. Ya, itu para akhwat. Ya. Kalau suami mengizinkan untuk bekerja, jaga-jagalah diri. Ya, jaga-jagalah interaksi dengan lawan jenis. Ini ya. Jadi bertawakal ini adalah bentuk akhlakul karimah, bentuk akhlak yang mulia, yang harus dimiliki oleh seluruh muslim yang mukmin, muslim yang beriman. Nah, judul berikutnya apa? Dan akhlak bersandar kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Al-i'timad ini adalah kita senantiasa mampu menggali potensi diri kita. Menggali potensi diri kita harus mampu kita. Ya. Kita harus percaya diri. Ya. Namun setelah kita berhasil menggali potensi diri kita, akhirnya ditemukan bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang memiliki karakter multi-talent, multitasking, ya, bisa semuanya. Maka kita harus bisa melihat skala prioritas. Mana yang sifatnya talent ini jangka pendek, mana talent yang sifatnya jangka panjang. Ini harus kita pahami. Ya, antum bisnis sukses, jualan sukses, ya, apalagi buka lembaga pendidikan sukses, semuanya sukses. Usaha kuliner sukses, usaha baju sukses, semua sukses. Tinggal kemudian yang harus kita pahami adalah bagaimana memanage potensi diri kita tadi. Mana potensi yang sifatnya jangka pendek, mana yang sifatnya jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek, kita lihat sampai mana. Ya. Maka harus kita cari yang memiliki potensi jangka panjang. Setelah itu tinggal kita susun apa yang harus kita lakukan setelah. Wasta'in billah. Dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Dan wala ta'jiz, jangan pernah lemah. Kemudian Anda bacakan isi kitab ini. Al-Muslim la yura at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala fi jami' a'malihi wajiban khalqiyan fahasab bal yarahu faridatan diniyatan wa ya'buduhu aqidatan islamiyah. Masyaallah. Wa dzalika li amrillahi ta'ala bihi qawlihi ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Masyaallah. Jadi seorang muslim tidak memandang, tidak menganggap, ya,
bahwa tawakal itu ya hanya sebagai beban moral saja. Tidak. Ya. Namun memandang taubat, mengajak istri untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Nah, taubat inilah ya yang berakibat kepada diampuninya kita, diampuni dosa oleh Allah dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim diyakini ya terhadap sunatullah di dunia ini, kemudian mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk usahanya, mengerahkan segala kemampuan di dalam mempersiapkan dan melengkapi sarana prasarana. Dia tidaklah meyakini untuk selama-lamanya bahwa sarana-prasarana itulah yang menjaga tercapai tujuan dan hasil yang diperoleh. Sama sekali tidak. Tidak demikian. Namun mengusahakan sarana-prasarana di dalam pandangannya tidak lebih dari melaksanakan perintah Allah dalam usaha. Menuntut ilmu adalah sarana dan prasarana buat kita, ya, untuk mencapai apa yang kita tuju dalam beramal. Soalnya yang kita tuju apa sih? Surga. Nah, menuntut ilmu adalah sarana prasarana itu. Sehingga tawakal kita berangkat dari ilmu. Tawakal kita tidak lagi hanya sekedar hiasan di bibir tanpa nilai. Tawakal yang kosong. Ya. Adapun perolehan hasil dan kebahagiaan yang didapatkan sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Sebab dialah yang maha kuasa atas semua itu, bukan selainnya. Dan yang terwujud hanyalah yang dia kehendaki, sedangkan yang tidak dia kehendaki tidak akan terwujud. Berapa banyak orang yang bekerja keras yang tidak menemukan hasil usaha kerasnya, dan berapa banyak orang yang menanam yang tidak memetik buah tanamnya. Dari sini maka pandangan seorang muslim tentang sebab atau sarana adalah bahwa bersandar kepada sarana atau sebab semata dan mengandalkannya sebagai satu-satunya yang mewujudkan cita-cita adalah kufur dan syirik yang seorang muslim berlepas diri dari keyakinan tersebut. Biasanya orang-orang yang menggantungkan diri dengan sebab, ya, semata-mata, ya, dengan sebab, biasanya akibat yang dia dapati kegagalan. Dampak dari kegagalan itu biasanya dia depresi, dia stres, ya, dan menyalahkan keadaan. Sementara orang yang sudah melakukan berbagai macam sebab, kemudian sebab-sebab itu dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhir dari sebab itu misalnya kegagalan, maka dia tidak akan depresi. Ya sudah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendatangkan kebaikan, dia akan mengatakan juga, alhamdulillah, hada min fadli. Ya. Maka jangan pernah kita bergantung kepada sebab semata. Harus sudah makan berbagai sebab-sebab, ikhtiar, usaha, maka gantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapatkan hasil yang baik, kita sabar. Berarti Allah masih ingin memberikan yang terbaik itu untuk kita. Ya. Kalau gagal, kalau baik, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim juga harus meyakini bahwa meninggalkan sarana atau sebab yang diperlukan untuk usaha apapun dan mengosongkannya, padahal yang mampu untuk menyiapkan dan mewujudkannya adalah kefasikan, kemaksiatan yang diharamkan. Seorang muslim hendaknya memohon ampun kepada Allah agar jangan sampai melakukannya. Ya. Meninggalkan sarana atau sebab, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha, ini adalah bentuk kefasikan. Ya. Meninggalkan sarana.
usaha, ikhtiar, dan hanya menggantungkan diri kepada Allah semata, ya, tanpa usaha, ini adalah kefasikan. Kalau hanya menggantungkan hasil kepada sarana, kepada ikhtiar, pada sebab, maka ini kesyirikan. Tapi kalau meninggalkan sarana, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha, dan hanya bertawakal saja kepada Allah, ini adalah kefasikan. Golib, paham? Ya. Antum ingin dapat istri yang soleh, tapi tidak memantaskan diri menjadi pribadi yang soleh. Ingin mendapatkan pasangan yang soleh, tapi tidak memantaskan diri menjadi wanita yang soleh. Litayyibin dan litayyibat, lilkhabithin dan lilkhabisat. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Ya, tapi analogi ini juga jangan dijadikan patokan. Kemudian kita melihat ada keburukan dari pasangan kita, udah kirim cerai, aku ini laki-laki yang baik, atau aku ini perempuan yang baik. Tidak. Ya. Pasangan bisa menjadi ujian bagi kita. Ada seorang ulama punya istri kurang ajar. Ya, ulama salaf. Istrinya kurang ajar, bentak suami di depan murid-muridnya. Ya, depan teman-teman yang depan. Yang jelas salah satu dari kelamnya mengatakan, ya Syekh, kenapa kau masih pertahankan wanita khusus demikian? Khusus, ya, melawan sama suami. Kenapa tidak kau ceraikan? Tentunya di luar sana banyak wanita-wanita yang bersedia menjadi istrimu, ya Syekh. Apa kata Syekh? Apa kata Imam? Justru kalau aku ceraikan ia, fitnah buat agama lebih besar. Coba lihat kalau ada urusan-urusan besar cerai, apa yang terjadi pada beliau? Dihinakan beliau. Ada ngurus rumah tangga tidak bisa, ngajari orang pulang. Betul tidak? Betul tidak? Ya, level ujian manusia masing-masing berbeda. Ada ustaz atau ulama yang bercerai, ya mungkin di situ ujian dia lemah di situ. Bukan berarti kemudian kita nafikan keilmuan paham. Ya, baik. Kemudian beliau di sini memasukkan sebuah hadisnya. Allahumma munzilal kitabi wa mujziyal sahabi wa hazimal ahzab amrihum wansurna alaihim. Ya Allah, Rabb yang menurunkan Alkitab Al-Quran, yang mengarah kawan, yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka. Ya. Di sini diceritakan, ya, dalam memandang saran atau sebab-sebab seorang muslim harus bersandar kepada ruh Islam dan ajaran nabinya Muhammad. Karena Rasulullah di dalam berbagai peperangan yang panjang, beliau tidak menerjuni satu pertempuran pun sebelum menyiapkan berbagai persiapan dan menyajikan saran prasarananya serta memilih yang terbaik sampai pada tempat pertempuran. Begitu pula waktunya. Jadi Rasulullah itu sebelum berjihad semuanya di training dulu. Ribat namanya. Bersiap, siaga. Ribat. Sisi jasadi, sisi ukhrawi, semua dipastikan. Baik. Ya. Apa? Persenjataan dan lain sebagainya. Itu semua dikondisikan sampai soal waktu. Kapan perang yang tepat Rasulullah tentukan. Rasulullah tidak mau perang di tengah musim panas, kemarau, tidak mau. Ya. Ini cerdasnya Rasulullah SAW. Ya. Gak mau di tengah musim kemarau. Tidak. Kenapa? Karena itu akan lebih melemahkan. Melemahkan siapa? Menyiksa pasukan muslim dan orang-orang kafir.
mau perang, mikir malah kafir juga. Rasulullah SAW. Ya. Karena apa? Nanti kalau muslim menang, orang kafir akan beralasan, kan musim panas, ya kan? Tidak, ambil gitu. Ayo, cuaca mendukung nih, cakung gitu kan? Cuaca mendukung untuk perang, ya. Perang, apa di tempat? Super fair, ini Rasulullah. Nah, cuman bedanya kekuatan kafir non muslim, di mana kekuatannya? Di iman, ya. Di keiman, di keiman, ya. Jadi Rasulullah SAW seperti itu. Sedangkan contoh lainnya, sungguh Rasulullah menunggu perintah Rabbnya untuk berhijrah ke Madinah setelah para sahabat berangkat terlebih dahulu ke sana. Kemudian turunlah hijrah dari Allah kepada beliau. Ya. Jadi sebelum hijrah pun Rasulullah juga menyiapkan bekal. Ya. Para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat dulu. Supaya apa? Supaya ketika Rasulullah datang tidak lagi ada namanya adaptasi, karena sudah ada perwakilan di sana. Dan kenapa istilahnya itu duta besar di setiap negara, supaya kalau kita datang itu kita udah safe aja, nggak perlu khawatir. Ya. Untuk ke Italia nggak perlu khawatir, di sana duta besar Indonesia. Ya. Pada masa tinggal search Google duta besar Indonesia, tinggal pergi di sana. Ya. Jadi dari sisi sarana prasarana yang sifatnya duniawi. Dari sisi ukhrawiyah ya kita berdoa kalau setiap kita sampai ke suatu tempat yang baru, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas sami'ul alim. Anda sudah turun dari kendaraan tadi manapun tempat yang baru, baca doa. Atau yang sales yang tiba-tiba pergi keluar kota, gitu. Baca skrip, tidak pernah dengar dari keburukan makhluk. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum hijrah? Pertama, menunjuk teman yang terpilih. Siapa yang? Abu Bakar. Ya. Mempersiapkan bekalan perjalanan berupa makanan dan minuman. Dan Asma bin Abu Bakar yang membungkusnya dengan sabunnya sehingga dijuluki Zatun Nitaqain. Ya. Kemudian mempersiapkan kendaraan pilihan, mendatangkan petunjuk jalan yang ahli, seluruh pada perjalanan sulit sebagai pemandu guide. Jadi Rasulullah itu hijrah juga pakai guide. Ya. Ketika akan keluar rumah dan dikelilingi kampung khusus sehingga sulit untuk bisa lolos, beliau menyuruh sepupu beliau Ali agar tidur di tempat beliau berbaring untuk mengelabui para musuh. Ketika orang-orang muslim mengejar atau mencari beliau dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq yang lari bersama beliau, maka beliau berlindung di gosok, masuk ke dalamnya dan bersembunyi dari mata-mata yang memendam benci dan dendam kepada beliau. Ketujuh, Abu Bakar berkata kepada beliau, andaikan salah satu di antara mereka memilih ke bawah kakinya, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La tahzan, ma zannuka ya Abu Bakr bi itsnaini Allahu thalithuhum. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar? Kita memang berdua, ya. Allah thalithuhum dan Allah adalah yang ketiga di antara kita. Artinya bagian terakhir ini setelah setelah Rasulullah mempersiapkan segala sarana prasarana yang sifatnya jasadi, sifatnya duniawi, yang terakhir apa? Tawakal. Allah yang menjaga kita. Allah yang ketiga. Kalau kita berempat, Allah yang kelima. Ya, ngejagain kita. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian
tentang bersandar kepada diri sendiri. Ya. Apa dikatakan oleh Syekh di sini? Seorang mukmin tidak memahaminya seperti pemahaman ahli maksiat yang jiwanya tertutup oleh kemaksiatannya, yang menjadikan bersandar pada diri sendiri harus dengan memutuskan hubungan dengan Allah. Ia menganggap dirinya sendiri yang menciptakan segenap usahanya, yang mewujudkan karya dan keuntungan sendiri tanpa campur tangan Allah. Maha suci Allah dari anggapan mereka. Ini kita sedang membicarakan siapa? Orang-orang Qadariyah. Dia kalau mereka confidence, tapi confidence-nya menafikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar semua ini karena potensi aku ini jago bicara, jago lobby, ya, dan lain sebagainya. Itu saja yang dia pahami. Ya, gak melibatkan Allah sama sekali, tidak. Ya, tidak melibatkan Allah sama sekali. Ini bahaya. Ini orang-orang Qadariyah. Ketika orang mukmin yang mengatakan wajibnya bersandar kepada diri sendiri dan dalam berkarya dan berusaha, maka yang dia maksud adalah bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun selain Allah dan tidak menampakkan rasa butuhnya kepada siapapun selain Sang Maha Pelindungnya. Sehingga jika seseorang memungkinkan dapat dia bekerja sendiri tanpa bantuan seseorang, maka dia kerjakan sendiri tanpa menyadarkan kepada orang lain. Jika mampu memenuhi kebutuhan sendiri, maka dia tidak mau minta bantuan maupun pertolongan orang lain selain kepada Allah. Sebab hal itu termasuk menggantungkan hati kepada selain Allah. Sedangkan orang mukmin tidak suka menggantungkan hati kepada selain Allah dan tidak rela berbuat demikian. Ya, apapun usaha kita, selagi kita masih bisa mampu sendiri, kita iringi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan jalan untuk kita semua. Ya. Atau yang saat ini sedang berada dalam kesempitan, ya, ingat posisi saat berada dalam kondisi apa? Supaya bisa tetap bersyukur, supaya bisa tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Jaga ibadah. Memang kita bisa usaha, tapi ibadah itu harus kita jaga. Bentuk ketergantungan diri kepada Allah adalah menjaga ibadah. Ya, kita usaha harus ada ibadah. Ya. Usaha harus ada ibadah. Salat dijaga. Nah, seorang istri ketika memang suami sedang diuji berada pada titik nadir, nih bahasakan titik nadir, titik terendah dalam kehidupannya, ya, jangan over pressure kepada suami, ya, karena suami yang beriman, ya, otaknya akan berpikir, berjalan. Memang nampaknya diam, tapi berpikir dan berjalan, mencari jalan. Benar tidak itu jadi suami? Yang belum jadi suami, belum jalan pikirannya. Gitu. Contoh ya, maka seorang istri jangan over pressure, ya, serahkan kepada suaminya. Ingatin suaminya untuk jaga ibadah, ya, perbaiki sholatnya, Bang. Ya, perbaiki sholatnya. Karena ini yang menjadi spirit anak sampai sekarang, penguat anak sampai sekarang adalah ketika statement istri, ya, ketika masih melihat Abi ke masjid dan baca Quran, Umi percaya pertolongan Allah itu sebentar lagi datang. Wih, kaget. Ternyata benar, ya. Dan kita harus tahu ujian yang sering akrab bagi pasangan-pasangan, ya, rumah tangga adalah dalam rumah tangga adalah ujian ekonomi. Ini ujian yang paling akrab, maka dibutuhkan kedua belah pihak yang saling qanaah, yang suaminya orang-orang yang amanah. Maksudnya amanah ini ya giat mencari nafkah. Seorang istri harus memiliki sifat qanaah. Apapun yang diberikan oleh suami, maka dia harus terima dengan rasa syukur. Dan nafkah itu bukan ketika gajian suami memberikan seluruh gaji kepada istri. Ini yang harus dipahami. Ya, bukan. Selama ini kan di bayangan orang-orang awam, Pak, suami gajian harus kasih semua kepada istri.
istri. Nah, tiba-tiba ketika suami memberi semuanya kepada istri, uangnya habis. Istri tiba-tiba datang ke suami, "Bang, duitnya habis. Ada lagi dalam untuk ini." "Habis," kata suami. "Semuanya itu kasih habis buat apa kau?" Nah, tiba-tiba pedihlah hati istri. Siapa yang salah di sini? Setan. Ya, setan yang salah di sini. Ya, setan yang salah di sini. Ya. Si istri bisa jadi benar, si suami juga benar, karena dia ngasih semuanya. Cuman harus diketahui, di dalam rumah tangga itu selalu ada pengeluaran yang tak terduga. Ya, jadi daripada ribut gara-gara uang, ya, maka gajian tidak perlu kasih istri. Yang terpenting kita siap dengan requestnya istri. Ya, mana tidak memberikan gajian kepada istri, tidak, absolutely tidak. Gajian istri hanya karena kasih uang semampunya. Ya, 300, 500 seminggu. Sisa dia menggali itu uang untuk apa? Bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi? Kalau sekarang ada gas lagi, gas bulanan, ya. Karena gas zaman sekarang udah ada pakai tabung lagi, udah kayak mana listrik lah, mainin listrik, bayar wifi, bayar BPJS, bayar SPP anak 2. Nah, yang penting kita harus standby dengan itu. Dan standby dengan WA istri ini lebih deretan belanja bulanan. Mantap. Dan belanja. Jadi nafkah itu apa yang kita makan istri makan. Bukan nafkah itu kita gajian semuanya kasih istri. Tidak. Istri cukup kita kasih jajan. Istri itu di bawah ayoman kita. Kalau ada duit lebihan kita kasih. Itu pegangan, ya kan? Tetap prosesnya pegangan karena kita tidak tahu kan. Kita lagi di luar, ya, nggak pulang, istri butuh sesuatu, ya kita pegangin uang, jangan diapa-apain. Itu kalau asal bilang istri. Nah, kasih uang, jangan diapa-apain gitu. Kalau mau jajan, WA, mau beli bakso kan, tahu keras kan, tahu pedas kan. Ini biasanya request istri ke WA gitu. Ya, bakso, tahu keras, tahu pedas kan. Ya, sama. Kalau sekarang ada toko pagi yang mulai berada. Jadi kita sudah siap. Nah, kalau istri yang solehah, ya, akan tahu waktu-waktu yang tepat minta janjian sama istri, sama suami. Ya. Biasanya kalau udah dia menjelang akhir bulan, istri yang solehah, oh ini tanggal-tanggal rawan, gitu ya. Tanggal-tanggal rawan, ada prioritas, uang, duit minyak misalnya. Ya. Duit minyak. Nah ini uang. Ini ikhtiar ilmu untuk antum beribadah menjalani rumah tangga biar tawakal, ya, biar bertawakal dalam rumah tangga itu hidup, tawakal rumah tangga itu hidup, ya, sama-sama usaha, ya, sama-sama amanah, ya, dan sama-sama qanaah. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak bergantung kepada, ya, potensi diri kita sendiri, ya, kepercayaan diri kita tidak, tetapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang hidup di atas akidah ini, yang berisi tawakal kepada Allah dan bersandar kepada diri sendiri, maka akan memberikan gizi akidahnya ini dan mengembangkan akhlaknya dengan mengeluarkan daya ciptanya dari waktu ke waktu di bawah sinar akidahnya sebagai sumber inspirasi akhlak-akhlaknya. Sebagaimana firman Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami
dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larzuqtum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka kamu akan dianugerahkan rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung, cicak, dengan cicak. Cicak itu ikhtiar bagaimana? Dia bermain di sekitar lampu. Dia bermain di sekitar lampu. Allah hantarkan serangga ke lampu tersebut yang kemudian menjadi makanan mereka. Kalau sama cicak aja kayak gitu, hewan yang hina Allah kasih rezeki, apalagi kita. Kemudian seorang muslim ketika keluar rumah untuk mencari nafkah dan lain-lainnya, maka hendaklah dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah. Di balik Bismillah itu ada dua. Pertama, beristi'anah dan bitabarak. Beristi'anah, bitabarak. Bismillah artinya kita menyebut nama Allah untuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika di luar kita mencari nafkah, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, melindungi kita, menjaga kita dari segala bentuk keburukan, dan musibah. Bitabarak untuk keberkahan, mengucapkan Bismillah ketika kita keluar mencari nafkah. Kita berharap kepada Allah agar apa yang kita usahakan, nafkah yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada dua nilai dalam kalimat sederhana yang bernama Bismillah. Tawakal itu kita bertawakal. Aku sudah usaha, selebihnya pas pulang dari rumah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah tentukan dalam kehidupanku itu baik. Apapun yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itu baik. Sakit itu tidak enak, tapi baik. Baiknya di mana? Ampun. Lagi sakit itu keceriaan kita diangkat oleh Allah. Rasa rimul kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tubuh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sehat, keceriaan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita rasa rimul kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tubuh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakit kayaknya tidak enak, kayaknya buruk, tapi itu baik. Syaratnya sabar. Kita sudah minum obat, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah rezeki itu Allah yang atur. Jangan antum buka sosmed, nengok live di TikTok dukun. Tanya, saya mau merantau nih ke Bandung, tolong diterawang Pak, bagaimana perjalanan saya di Bandung, apakah saya sukses? Tolong Pak diterawang bagaimana hubungan Sari dan Rudi misalnya, apakah akan baik-baik saja? Tolong Pak, bagaimana perasaan Raden kepada saya? Misalnya, ini orang-orang yang syirik, dia masih meyakini ada daya dan upaya dan kekuatan selain Allah.
Ya. Dan kita ini semuanya itu penipu. Hati-hati. Ya. Minta penjagaan, minta dikasih khodam. Bang, tolong saya kasih khodam. Tidak apa-apa, khodamnya cacing tanah, yang penting ada yang jaga. Ya. Merem. Khodamnya Punja ini naga putih, ya, naga putih. Naga putih. Ini warisan dari Allah, teman-teman. Ya. Ya. Berarti kita kurang tawakal kepada Allah dan kita masih percaya ada daya dan upaya selain Allah. Apa konsekuensinya ini? Kesyirikan. Walhamdulillah. Kemudian hadis Nabi SAW tentang 70 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Humul ladzina la yastarquna wa la yantawuna wa la yatatayyaruna ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dijamu-jamu. Ya. Tuh, yang lagi melawan surat merah. Jambi itu kan Sirullah hujatullah. Tuh bacaan Allahumma sholli ala Muhammad terus. Itu kamuflase. Hati-hati uskun, ustaz dukun berkeliaran sekarang. Ya, hati-hati. Itu jambi-jambi tahbab boleh dibaca. Ya. Apa dia? Sirullah hujatullah, ya, dan lain sebagainya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, kamuflase sekali. Ya, bersyukur ada surat merah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai garis listrik. Suburnya orang yang seperti ini karena masih banyaknya muslim yang bodoh dengan akidah agamanya. Ya. Masih percaya. Ya. Kalau memang mau rukyah syar'iyah di tempat terbuka, bukan bodoh. Ini dia tanpa alas tangan megang kepala perempuan. Si Usamsudin, oh subhanallah, ya la ilaha illallah itu terus dibaca-bacanya. Betul berasa. Kalau ada apa? Pokoknya ada alatnya. Ya, ada alatnya. Aduh, jamin. Kalau Quran tidak, kita melihat transparan. Ustaznya pakai sarung tangan. Kalaupun harus megang, ya, untuk menekan di wilayah-wilayah jin, ya, suka ganggu, pakai sarung tangan. Dan di tempat yang terbuka. Tidak ngadi-ngadi tiba-tiba keluar paku, ya. Tapi memang ada dibodohi. Ya. Benar-benar yang ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar Al-Qur'an yang dibaca. Bukan Sirullah hujatullah, ya, dan lain sebagainya itu. Apa? Itu kan kelas para ustaz dukun yang antum harus waspadai. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Dengan besi panas, ini obat-obatan di zaman dulu, di zaman sekarang tidak ada lagi. Ya. Ada yang mengatakan di sini juga masalah hapus tato. Ya. Hapus tato itu dosa besar. Tapi kalau kemudian bertobat, Allah ampuni. Ya. Kalau mau dihapus, silakan. Kalau sama orang hapusnya pakai setrika itu. Ya. Teman, ya, temannya atau anak di sini. Jadi dendul di sini akhirnya kan, karena luka tadi kan. Nah, sekarang kan ada namanya hapus atau pakai laser. Dan ternyata itu sakit juga. Nah, kalau tidak mampu merasa sakit, maka tidak apa-apa. Sholatnya tetap
besar. Karena dalam Islam menghindarkan diri dari mudarat itu lebih utama. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menghapus tato itu baik, tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka lebih baik jangan dihapus. Tapi kalau memang belum dihapus, kalau sudah bertobat jangan berbangga dengan tato tersebut. Ya, nah, tato besar lagi katanya kan, bangga dengan tato tersebut karena dia sudah tobat. Tapi malah bangga dengan tato yang masih ada, tetap. Astagfirullah, dosa yang masih nempel begini. Ya, semoga Allah ampuni, bukan dosa anak tuh yang ada tuh yang ini kan. Tapi ada kebanggaan di situ dia punya tato di sini. Tato naga, tapi bulat. Kok bulat? Masih belum netes. Ya, nggak boleh bangga. Karena apa ya, Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Tapi ada satu dosa yang tidak Allah ampuni. Apa itu? Dosa yang kita bangga dengannya. Ya. Kalau laki-laki ini teman-teman anak zaman dulu, biasanya kalau minggu pagi kayak gini, ceritanya apa? Aku jatah kau dapat dari mana oleh pacar? Ya, jatah kamu. Jadilah itu. Pegang itu, dikasihnya, aku dikasih itu. Zaman dulu tuh kalau hari minggu kayak gini, di kantor gubernur tuh lagi jogging, di Melaka kayak gitu. Perempuan nggak paham ini gitu, karena diomongin aktivitas bersama pacar tuh diomongin sama pacar kalian teman-temannya. Tujuan laki-laki apa? Supaya temannya nggak deketin pacarnya, nggak deketin kalian, karena sudah pernah disentuh. Tapi perempuan malah terkadang nggak tahu lah. Ya, mau bilang bodoh nggak enak, karena kalau istilahnya perempuan juga, dia wanita cerdas soalnya. Ya. Anda sebut lemah, wanita lemah hati. Ya. Kalau saya sama aku, sayang aku bukti. Itu buktinya maksiat. Justru kemarin pertanyaan itu harus keluar dari wanita. Kau serius ya bang sama aku? Serius? Ke rumah nikahin aku, bukan pacar. Ya, bukan pacar. Itu wanita cerdas seperti itu. Ada ikhwannya Japri, atau nggak mesti Japri anak terus, atau ada hati sama anak. Tanya kayak gitu. Biasanya gelagapan dari ikhwan. Boleh ikhwan kayak gitu? Boleh. Antum nggak mesti nge anak terus. Tidak penting kayak gini. Antum ada hati sama anak. Seperti itu. Ya. Sebenarnya gini, mulailah buaya dalamnya keluar, buaya dalamnya keluar. Sebenarnya ya tapi 2 tahun lagi, sudahlah 2 tahun lagi, udahlah tuh jauh-jauh. Ya, dari akhwat, ya. Sama ikhwan sepotong, belum total, belum kafah ikhwan. Ya. Kemudian tidak pula bertatayur. Ya, tatayurnya apa? Meyakini tentang hari sial, ya, hari buruk. Apa Rabu Kasar itu bulan apa sih? Safar ya? Apa? Ya, Rabu Kasar itu kan sial. Tidak boleh. Semua hari itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ada adalah hari di mana kalau kita berbuat dosa, dosanya melipat ganda. Ya, seperti bulan Muharram ini kita bermaksiat, biasanya poinnya cuma 10, dosanya jadi 20. Itu contoh ya, tatayur ya, percaya dengan hari siang ya. Dan mereka bertawakal kepada Allah.
mereka, ya. Dan kita yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak dijampi-jampi, orang yang tidak berobat dengan besi panas, setrikaan, misalnya untuk menghapus tato, tidak pula bertawakal, dan orang yang bertawakal kepada Allah. Inilah 4 ya orang, ya, tentang 70 orang, dan ini adalah 4-nya, ya, yang masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab dan tanpa siksa. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, bertawakal adalah bentuk akhlakul karimah. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya sepenuhnya bahwa Allah menolong kita. Ya. Setelah ikhtiar yang kita lakukan. Nah, atau mau keluarga ikhtiar ikut KPN. Ikhlas panitia. Yang bertanya kemarin, nah, kalau ada ikut, nah berarti memang pondok. Ya. Memang pondok. Baik, Allahumma fiqh wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.